Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua siswa TK Islam Asy-Syiroad yang saya hormati, izinkan untuk membagikan informasi terkait program pembelajaran untuk bulan Agustus sekarang. Tadi sudah disampaikan kepada orang tua siswa parenting selama 45 menit, cuma rekamannya nggak bisa kesimpan di perangkat ini, jadi kami melakukan rekaman ulang. Ibu dan Bapak orang tua siswa TK Islam Asy-Syiroad yang saya hormati, perlu diketahui bahwa saat ini kurikulum yang dipakai oleh program sekolah penggerak adalah kurikulum merdeka. Di dalamnya ingin mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dan tentunya kita sebagai sekolah yang masuk sekolah penggerak dan ada di negara Kesatuan Republik Indonesia harus sejalan, harus tegak lurus dengan program pemerintah. Yang ditekankan dalam profil pelajar Pancasila adalah ingin menumbuhkan 6 dimensi. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di dimensi ini, murid Asy-Syiroad diberikan pengalaman, pemahaman bagaimana dia mengenal Tuhannya, bagaimana dia bisa mempraktikkan ajaran-ajaran agamanya, yaitu agama Islam yang secara mayoritas ada di sekolah ini. Diajarkan juga bagaimana dia berperilaku baik kepada sesama. Apa yang dilakukan di TK ini untuk bisa mewujudkan anak memiliki dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh kami setiap hari, mulai dari ngaji Iqra, mulai praktek wudhu, praktek sholat duha, dan pelajaran perilaku yang bersumber kepada ajaran Islam, di antaranya adalah sabar menunggu giliran dan sebagainya. Dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Di TK ini nanti ke depan akan dikenalkan bahwa siswa yang sekolah di sekolah ini asal daerahnya macam-macam. Ada dari kampung Desa Kolot, ada dari kampung Cipari, ada dari kampung Citelu, ada dari kampung Ciraa, bahkan ada yang dari lintas desa, yaitu Desa Mekarsari, yang sekolah ke Asy-Syiroad yang ada di Desa Sukatani. Nama kampungnya adalah Bojongheran. Ini akan kami kenalkan bahwa mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tapi kami akan juga mengenalkan bagaimana cara menghargai perbedaan di antara teman-teman yang berbeda tempat tinggalnya. Diajarkan bagaimana cara menghargai orang dari perbedaan, seperti itu. Dimensi berikutnya adalah kemandirian ibu bapak. Di Asy-Syiroad ini ditekankan anak itu mandiri. Kalau memang anak sudah bisa melepas bajunya, melepas sendal misalkan di sekolah, memakai sendal, biarkan mereka melepas, menyimpan di tempat sendal secara mandiri tanpa ada intervensi yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan kegiatan pembelajaran diharapkan 100% tidak ada yang ditunggu di kelas oleh orang tua. Cuma saat ini fakta yang terjadi masih kurang lebih 10% ada anak yang masih belum beradaptasi dengan baik proses penyesuaian. Orang tua diizinkan untuk menemani anaknya belajar di kelas dengan catatan mereka tidak intervensi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh gurunya masing-masing. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Ini perlu dikembangkan di sekolah ini agar anak-anak yang malu untuk mengungkapkan pendapat, malu untuk menjawab pertanyaan, ini diberikan ruang yang banyak agar anak bisa menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Ibu harus bersyukur ya kalau ada anak yang banyak bertanya. Memang kita juga ada titik jenuhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang menurut kita sangat nggak penting gitu. Tapi kalau kita memberikan penanganan yang salah, misalkan dengan melontarkan kata-kata jangan banyak bertanya, mama capek, ini akan menjadi racun gitu bagi bernalar kritisnya, sehingga ya anak tidak akan berani menyampaikan pendapat, tidak akan berani menyampaikan ide dan gagasan. Selanjutnya dimensi yang kelima adalah kreatif. Nah ini insya Allah
untuk menunjukkan kreativitas siswanya di Asirod menyediakan banyak kegiatan. Salah satu yang akan kita lakukan adalah Project P5 untuk hari ini tanggal 7 Agustus nanti sampai tanggal 19 Agustus kita akan mengejar ke tema profil pelajar Pancasila yang akan ditekankan adalah kemandirian, kreativitasnya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah gotong royong. Nah, ini gotong royong di Asirod sudah dibudayakan sudah beberapa tahun ke belakang. Adanya ngoret berjamaah, adanya menjaga lingkungan sekolah, ini bentuk kegiatan yang bisa menumbuhkan kegotong royongan di jiwa anak. Terkait masalah ini, Ibu, sekolah perlu menyampaikan bahwa sekolah Asirod tidak mesti ngajarin pelajaran dengan cara menulis, dengan cara membaca. Ada bentuk-bentuk konkret kegiatan yang seolah-olah bermain, tapi di dalamnya ada nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai edukasi yang bisa menumbuhkan keenam dimensi yang tadi. Itu, Bu. Jadi perlu disampaikan bahwa kepada orang tua siswa, belajar tidak harus menulis, belajar tidak harus sambil membaca. Banyak bentuk kegiatan yang bisa dilakukan agar anak kita itu belajar. Ibu bapak orang tua siswa yang saya hormati, sekali lagi ini direkam ulang karena tadi kegiatan parenting ada kendala dalam recordingnya. Insya Allah dari hari ini ke depan kita akan melakukan kegiatan Project Profil Pelajar Pancasila, di mana tujuan intinya ingin menumbuhkan 6 dimensi yang ada yang tadi saya sebutkan. Tapi ada yang akan lebih banyak porsinya, diantaranya dimensi kemandirian, dimensi gotong royong, dan dimensi kreativitas. Akan ada 2 program untuk kegiatan project ini. Nanti pada tanggal 19 Agustus, ke-RW-an Kampung Desa Kolot menyediakan fasilitas panggung dan sound system untuk digunakan oleh anak-anak TK. Dan kami telah diskusi dengan para guru, akan diadakan lomba menyanyi lagu kebangsaan, lagu wajib, dan lomba busana daerah dari barang bekas. Tadi sudah disampaikan kepada orang tua siswa. Nah, lewat video ini saya sampaikan kepada orang tua siswa Asirod bahwa mulai hari ini sampai nanti tanggal 19 puncaknya, anak akan naik panggung mengikuti 2 lomba yang ditentukan. Yang pertama adalah lomba menyanyi. Anak-anak bisa menyanyi lagu wajib nasional. Ada Garuda Pancasila, ada Halo Halo Bandung, ada Syukur, ada lagu wajib Maju Tak Gentar, Berkibarlah Bendera, Urayuan Kolong Kelapa. Banyak, silakan. Nanti ibu guru akan memberikan pengenalan terhadap lagu-lagu wajib nasional dan anak diberikan kebebasan mau mengikuti lomba ini. Kalau anak mengikuti lomba ini, lagunya banyak. Untuk sistemnya tidak harus ada iringan musik. Kalaupun ada, menggunakan iringan musik yang ada, misalkan mendownload dari YouTube, itu diperbolehkan. Kalaupun tidak, diperbolehkan juga. Itu kembali lagi kepada kesiapan, kembali lagi kepada kemampuan ibu dan anak ibu semuanya, anak bapak ibu. Lomba yang kedua adalah lomba tampilan busana daerah dari barang bekas. Barang bekas ini tidak harus kardus ya, misalkan ada samping bekas, ada celana bekas, ada baju bekas, dimodifikasi menjadi budaya daerah atau budaya adat daerah. Misalkan kebaya dari Jawa Barat, atau misalkan baju Aceh, baju Batak dan sebagainya, dipersilahkan. Jadi ibu bapak perlu disampaikan bahwa nanti mulai hari ini TK Asirod akan memberikan pelajaran agar keenam dimensi itu bisa muncul. Tapi yang akan kita lebih banyak porsinya adalah dimensi kemandiriannya. Bagaimana ketika anak menentukan lomba bernyanyi, bagaimana sih orang tua mengajarkan kemandiriannya? Mandiri bukan berarti dibiarkan, tapi dibimbing. Dibimbing ketika ada hal-hal yang mereka nggak tahu, kita berikan scaffolding, berikan pendampingan. Tapi tidak selamanya anak diberikan bantuan-bantuan seperti itu. Ketika anak memilih lomba busana Nusantara, ya mandirinya dibentuk.
Tidak mungkin baju itu 100% hasil karya si anak. Tentunya akan ada bantuan, pendampingan dari orang tua. Tapi anak dilibatkan. Misalkan mengguntingnya anak sudah bisa, berikan tuh mengguntingnya ke anak gitu. Anak ini sudah bisa mewarnai ini, berikan hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak. Agar apa? Agar kemandirian anak ini muncul. Nanti ibu juga foto kegiatan itu dan fotonya dikirim ke sekolah. Biar sekolah dikumpulkan dan ditayangkan di sekolah, biar ada inspirasi. Oh iya ya, di sana orang tuanya ikut, saya juga mau ikut kan gitu. Ketika ayahnya ngajak untuk pelatihan dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai edukasi nanti ke depan. Jadi ingat, kegiatan ini bukan untuk pialanya. Insya Allah nanti kami akan mencari dana untuk donatur atau dari anggaran-anggaran yang ada agar ada pialanya untuk para pemenang dari 2 lomba ini. Tapi jangan rusak imajinasi anak dengan piala. Artinya apa? Piala hanya ada 3, tapi peserta Asirod ada 57. Artinya akan ada 54 peserta yang tidak mendapat piala. Yang tidak dapat piala, kami harapkan mendapatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang akan mereka gunakan di masa yang akan datang. Itu harapan. Jadi ini bukan untuk kompetisi mendapatkan piala, tapi menumbuhkan sifat sportivitas, kreativitas, imajinasi, gotong royong antara orang tua dengan anak, membuat produk yang mereka sepakati. Itu harapannya. Itu mungkin ibu bapak, mohon maaf ini rekamannya tidak ada ilustrasi. Mudah-mudahan narasi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh ibu dan bapak, para orang tua siswa TK Islam Asirod. Bila ada hal-hal yang kurang dimengerti, kurang jelas, ibu boleh japri ke saya, boleh ke gurunya masing-masing. Dan untuk kegiatan proyek ini tidak ada biaya pendaftaran, semuanya free, semuanya gratis, cuma untuk operasional, beli barang-barang bekas untuk yang lomba busana daerah Nusantara itu dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Ada waktu 12 hari lagi ke depan. Mudah-mudahan orang tua TK Islam Asirod gotong royong, bisa saling bantu dengan orang tua yang lainnya. Jadi orang tua yang lainnya juga harus berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi teknik kepada orang tua yang lain, sehingga bergotong royong, berkebinekaan global ini yang tadi saya sampaikan muncul dalam satu kegiatan yang kaya akan harapan-harapan ke depan. Itu saja mungkin ibu, para orang tua siswa. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.